enjoy the game, but you're giving all the best that you can. Kita harus berani apa? Jatuh bersama dan tumbuh bersama. Oke? Ayo. Ya, Pak Erick Thohir dan STY tentunya menyambut baik ya, apa yang sudah terjadi selama ini, dan juga dengan perpanjangan kontrak dia berterima kasih memang buat federasi yang memberikan kepercayaan untuk dirinya untuk menukangi tim nasional Indonesia, karena STY ini sudah 47 kali menangani tim nasional Indonesia ya, itu ada mencatat 24 kemenangan kalau nggak salah, 10 imbang dan 13 kekalahan. Jadi ya artinya oke dengan 24 kemenangan di bawah STY. Tidak mudah bagaimana STY datang dengan memperbaiki, dia datang dari 173, peringkat kita sekarang sudah di 133. Artinya ini naik secara drastis bagi seorang pelatih menangani tim nasional Indonesia. Bahkan STY itu dituntut untuk bagaimana bisa ada di 100 besar sesuai dengan apa keinginan oleh Pak Erick. Tapi teman-teman, ini yang saya masih penasaran, siapa yang akan dipilih? Ya tentu teman-teman akan menanyakan saya, Bung Binder pilihnya siapa? Kalau saya akan memilih Oleh Romani. Ini pemain yang benar-benar bagus. Saya sudah melihat cuplikan dia main, dan saya melihat itu extended highlights. Jadi bukan cuplikan dia saja, tapi cuplikan timnya bermain. Bagus sekali ini striker. Nah, kita perlu striker yang sudah matang. Jangan lagi yang muda-muda ini loh. Bukan artinya Mauro ini nggak bagus, enggak. Bisa saja dia bagus, tapi kita sudah ada Rafael Struijk di depan. Atau dua-duanya saja. Mauro dan juga Oleh. Kenapa enggak? Apalagi Mauro kan sudah menyatakan dia ingin membela timnas Indonesia. Ayo dong, kita welcome. Ya kan? Tapi ya, semua keputusan ada di pihak PSSI dan tentunya Shin Tae-yong. Karena ini Shin Tae-yong harus memutuskan. Bagus. Jadi gak ada tuh istilahnya dalam tanda kutip titipan pemain. Enggak. Dia pilih pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Dan kita tunggu saja teman-teman. Saya yakin dalam 1 atau 2 pekan ke depan sudah ada semacam kepastian tentang progres dari PSSI tentang pemain keturunan Indonesia mana yang akan mereka pilih untuk menjalani proses naturalisasi agar bisa mulai membela timnas Indonesia. Dan kita tunggu saja teman-teman kembalinya Shin Tae-yong ke tanah air, dan juga kita tunggu nanti bagaimana persiapan dari timnas Indonesia yang saya baca beritanya beberapa hari lalu bahwa kemungkinan tidak akan ada uji coba ya sebelum round 3 dimulai. Nah, ini yang sangat disayangkan sih sebetulnya, karena uji coba itu sangat penting, tapi kita nggak tahu nanti tiba-tiba akan ada perubahan dan tiba-tiba akan ada uji coba seperti sebelumnya lawan Tanzania kan. Nah, dari sini kan kita Shin Tae-yong dan teman-teman dan pemain-pemain lainnya dan stafnya itu kan belajar ternyata kita bisa memberi perlawanan dan bagaimana kita bisa melanjutkan konsistensi ini sampai 2 babak. Artinya di kandang sendiri kita ada peluang kecil untuk mencuri 1 poin. Asumsi kita kalah, that's okay, karena kemungkinan negara lainnya termasuk Saudi, Bahrain, Cina itu juga akan kalah lawan Jepang sama Australia ya, jadi nggak masalah, minimal kita bisa memberi perlawanan terutama di kandang sendiri. Away di kandang mereka kemungkinan kalah, fair aja, realistis saja, itu 1. Terus grup 3-4 itu Bahrain dan Saudi. Itu terutama Bahrain kita bisa lawan. Saudi pun juga baru ikut Piala Dunia 2 tahun lalu, dan kita fair aja, mereka lebih kuat daripada kita dari segala sisi lah, lebih kuat, bukan nggak bisa dikalahkan. Tetap Saudi levelnya di bawah Australia sama Jepang. Artinya lawan Saudi pun peluang kita ada untuk mencuri poin, entah itu 1 poin, entah 3 poin, terutama di kandang. Gue lebih suka ketemu tim Timur Tengah ya, dalam arti gue masih ingat lawan Jepang, di tengah kombinasi Jepang itu kita kelabakan. Timur Tengah lebih pakai fisik, sprint banyak, dribbling banyak, lebih cocok daripada kalau lu suruh ketemu tim kayak Jepang. Menurut gue ya, menurut gue pribadi lebih bisa ngelawan lah. Hanya kita jangan bikin blunder-blunder yang gak penting. Nah itu kan sering kita lakukan, oke? Mereka harus tetap ada di level kompetisi tertinggi yang mereka mungkin. Naturalisasi itu harus main di level tertinggi yang mereka mungkin. Persoalannya misalnya Tom Haye dilepas ya, Ragnar Ratmangun dilepas oleh klubnya. Ya. Isu terbaru Nathan mau Oxford katanya ya. Ya. Ada isu-isu lah, gosip. Jadi kan ini juga ada sebuah tantangan lain dalam
membuat pemain itu dalam kondisi yang prima gitu. Cuma kan prinsipnya gini sebetulnya kan, mau ronde 3 lawan siapapun, kayaknya publik kita kan sudah merasa timnas kita sudah kuat kan, sudah hebat kan. Pelatihnya sudah sangat luar biasa kan. Jadi kenapa takut? Yes. Iya, menurut saya sih publik kita saat ini sudah merasa timnas kita sudah sangat hebat. Pelatih kita adalah pelatih yang hebat gitu loh. Jadi kenapa takut dengan ronde 3? Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. PSSI dikabarkan sedang mencari beberapa pemain keturunan baru untuk membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain keturunan yang dibidik PSSI adalah Ole Romeni. Ole Romeni merupakan pemain asal Belanda yang mempunyai darah Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, ia sempat bertemu secara langsung dengan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Ole Romeni kini bermain bersama klub asal Belanda, FC Utrecht. PSSI mendekati Ole Romeni agar lini depan timnas Indonesia bisa lebih tajam. Seperti diketahui, Sintayong sempat mengeluhkan lini depan timnas Indonesia yang kurang tajam saat bertanding pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu-satunya striker murni yang berhasil mencetak gol hanya Ramadan Sananta. Sebenarnya ada Ragnar Oratmangun, tapi pemain tersebut bertipikal lebih ke flank bukan striker murni. Untuk tampil pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia membutuhkan striker-striker berkualitas. Sebab, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang berat untuk mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Ole Romeni mendapatkan dukungan penuh dari Marcelino Ferdinand. Pemain timnas Indonesia itu setuju apabila sosok keturunan baru yang didatangkan PSSI bisa menambah kekuatan tim merah putih. Ya kalau pemain barunya itu sangat-sangat berkontribusi dan baik, kenapa tidak, kata Marcelino Ferdinand kepada awak media termasuk bolasport.com. Lanjut Marcelino Ferdinand, kehadiran pemain-pemain keturunan baru berkualitas bisa menambah nilai kompetisi di dalam tim. Para pemain siap bersaing demi mendapatkan menit bermain dari Sintayong. Itu juga baik untuk kami agar bisa bersaing antar pemain. Tentu saja ini baik juga untuk timnas Indonesia, ucap Marcelino Ferdinand. Mantan pemain KMSK Deinze itu juga mengakui bahwa masih ada yang kurang di lini depan timnas Indonesia. Ia melihat itu setelah pertandingan berakhir. Ya kami tentu saja melakukan evaluasi, kata Marcelino Ferdinand. Berita selanjutnya, FIFA puji 6 pemain timnas Indonesia untuk lawan Jepang di grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA beri pujian atas keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan memuji 6 pemain timnas Indonesia yang berhasil membawa skuad Sintayong hingga ronde 3 ini. Selain itu timnas Indonesia menorehkan sejarah baru dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Keberhasilan ini diraih setelah skuad Garuda menjadi runner-up grup F di bawah Irak. Skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman, dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman yang memberikan dorongan besar, tulis laman FIFA. Pencapaian ini tak lepas dari tangan dingin Sintayong sebagai pelatih. FIFA pun memberikan pujian atas kinerja Sintayong dan perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Menurut FIFA, timnas Indonesia saat ini memiliki skuad yang menjanjikan. Perpaduan pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman dengan pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh menjadi kekuatan utama tim. Ketiganya sangat penting dalam membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan semifinal Piala Asia AFC U23 2023, menambah energi bagi tim yang dipenuhi pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye, dan Sandy Walsh, tulis FIFA lagi. Lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 meningkatkan optimisme publik.
Tantangan besar menanti di putaran ketiga, di mana Indonesia akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di putaran ketiga dengan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September di laga tandang. Kemudian, pada tanggal 10 September giliran Timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah dan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo. Berita selanjutnya, ranking FIFA Timnas Indonesia bisa naik 12 tingkat andai bungkam Arab Saudi dan Australia. Berikut prediksi ranking FIFA Timnas Indonesia andai mampu mengalahkan Arab Saudi dan Australia dalam dua laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Sintayong memiliki waktu 2 bulan untuk menyiapkan Timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan fase yang dinantikan oleh 18 tim, yang berharap untuk memperebutkan 6 tiket otomatis ke putaran final. Tim-tim kuat seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, dan Australia sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan pada tanggal 5 September tahun 2024 hingga tanggal 10 Juni tahun 2025. Terdekat Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga itu akan mempengaruhi poin Timnas Indonesia di ranking FIFA. Timnas Indonesia lebih dulu akan melawan Arab Saudi pada laga tandang di King Abdullah Sports City Stadium, tanggal 5 September tahun 2024. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia dengan 1108,73 poin. Sementara Arab Saudi di posisi 56 dunia. Melawan tim dengan peringkat di atas, Timnas Indonesia akan mendapatkan poin cukup banyak jika berhasil menang. Melansir dari footballtandahubungranking.com, jika menang tambahan poin yang didapat Timnas Indonesia adalah 19,38. Akan tetapi jika kalah, Timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 5,65 poin. Sementara itu jika Timnas Indonesia menang melawan Australia dalam laga yang digelar di Gelora Bung Tomo Stadium, Surabaya, tanggal 10 September tahun 2024, Garuda akan mendapatkan tambahan poin lebih banyak. Australia memiliki ranking di atas Arab Saudi yakni di peringkat 23 dunia. Jika Timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia maka mendapat tambahan 21,38 poin. Akan tetapi jika kalah, Timnas Indonesia mendapatkan pengurangan 3,62 poin. Andai mampu meraih kemenangan di dua laga awal grup C, Timnas Indonesia akan mendapat tambahan 40,76 poin. Jumlah itu bisa membuat Garuda naik 12 peringkat ke urutan 122 dengan koleksi 1149,49 poin.